menggunakan lagi. Kita saksikan bersama sebuah karya pertunjukan teater dengan buah karya dari Bapak Jarod Cesarwo diadaptasi dan disutradari oleh Eko Abdul Haji dengan judul Istighfar Isarku. Selamat menyaksikan. Waduh, dia itu siapa sih? Datang-datang praktek hitam. Saya juga tidak tahu siapa dia. Dan bagaimana
yaitu bangun kubu di atas anak mentok desa kita ini. Itu juga masalah nih. Bisa-bisanya Pak Lurah mengizinkan penganut itu hitam loh. Penganut itu hitam tinggal di desa kita, bahaya banget yakin. Jangan-jangan Pak Lurah sudah kena guna-guna dari kita juga. Masuk akal. Oke. Masuk akal. Oke. Pokoknya pikiran kita itu jangan sampai kosong. Kenapa kosong? Kosong kenapa? Kosong kenapa? Laki mau laki. Nah, satu. Kalian sudah rapi dan sudah bisa dinikmati. Ya karena ketika kalian datang ke sini untuk menemui saya kok. Ya tentunya kan karena kesabaran dari dunia dari kisah juga kan. Ya, kalau kalian masih ragu, datang saja. Saya siap membahasnya. Terbuka banget buat kalian. Iya Ki, kita harus lebih pengalaman kita dulu. Syukur kalau kalian dapat memahami. Nah, dah. Jadi sekarang kalian sudah sore, nanti dimarahin sama bapakmu. Itu yang sebenarnya hari ini kan. Bapak saya itu sebenarnya belum boleh datang sini sama bapak saya. Ya Ki. Memang kenapa? Nah itu bapak saya dengar dari orang-orang kalau kisah diri katanya orang yang gak benar. Ya kan? Tapi ya Ki, kisah tenang saja. Pokoknya saya sama Wajib gak pernah mau dengerin omongan mereka itu. Pasti. Soalnya saya sama Wali jadi betah di sini karena kita udah sendiri kisah itu. Betah di sini. Iya. Orang rumah cuma butuh perawatan tinggi kali seperti kandang tumpuk kayak gini kok. Sepertinya tidak layak untuk ditempati kalian. Ada penting orangnya ya. Sudah. Ini saja. Pulang. Nanti banyak yang udah. Nanti saya malah dikiranya orang sana. Tahu ya? Ya sudah Ki, karena ini udah sore, kita mau pulang dulu ya Ki. Kita mau dulu besok Iya. kita lagi di sini lagi. Iya. Kita mau dulu ya Ki. Iya, hati-hati ya. Jangan selempetkan. Ya Ki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manis banget, manis. Kalian sudah bisa dinikmati. Sudah bisa dinikmati. Ada yang penting orangnya tidak. Ternyata tidak cuma Pak Lurah saja yang telah benar-benar, tapi warga-warga telah juga nih. Memang kurang ajar sih Sarjo itu. Orang mau gimana? Punya si Cibeuru kan soro. Oh, ini, tenang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ju? Laras Ki. Ya, kita. Ya, kamu Las. Sehat Ki. Alhamdulillah. Dari mana saja Cahaya? Dari rumah saja Ki. Lidah dan betulnya hari ini lagi baik. Oh ya jelas dong Ki. Pasti masih terbayang-bayang. Ayo. Iya. Mantap Pak. Kau Ya. mau ke lagi? Iya. Terima kasih ya Ki. Sudah bisa membuat saya sebahagia ini. Ya bahagia, monggo. Tapi saya kan membantu hanya berdasarkan pengalaman sebagai orang tua. Tapi pengalamannya bisa Iya, iya, iya. Tapi pengalamannya kisah itu mantap betul. Kalau boleh, saya mau minta lagi. Jangan Cahayu, tidak boleh untuk terus-terusan semua ada batasnya. Memang kita sebagai manusia sudah semacamnya harus saling menolong. Ya Ki, saya jadi mau. Ya Ki, ini ada sedikit makanan untuk Kisaju. Untuk ucapan terima kasih karena sudah membuat batin saya bahagia sekali. Lain kali nggak usah repot-repot. Tidak repot-repot ini untuk Kisaju. Roti Ki. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamu kan jalan. Hanya bisa membantu dengan pengalaman, tapi kan pengalamannya tapi nek mantep kok. Waduh, tanpa lakukan, tanpa lakukan. Pokoknya mimpi kok. Sudah. Kalian jangan bercanda. Coba kalian jangan praktik berlebihan. Kira ke rumah Mas
Tidak usah kenalan gagah, sembelih baik, benar-benar runtang. Tunggu. Ini sudah bukan dukun lagi, tapi ini dukun cabuna. Kita seret sisa duit dari rumahnya, kita sembelih, kita rancak tubuhnya, lompat asuh. Jangan Subrono. Apa kalian semua pengen mati? Oh iya, aku ingat. Pekarangan salju itu sudah diguna-gunai dengan penuh pindah-pindah. Siapapun yang menginjaknya tidak sampai 3 hari modal. Betul, Bung. Kalian ingat kejadian kawan kita yang mati setelah menginjak pekarangan salju. Sudahlah sebelum kita serahkan saja perkara ini pada Pak Lurah atau pada polisi. Selain berisiko tinggi kena tindak pidana pasar, Pak Hakim sendiri itu sama saja melanggar hukum. Bukan begitu kan, maksud saya, ilmu santet itu adalah ilmu santet yang sangat tidak dilarang dengan akal sehat. Orang baik ini kan, sebab itu berisiko tinggi. Kita harus cari orang pintar untuk membuktikannya. Kalau bahasa terbukti tidak menggunakan santet, berarti selama ini kita menghakimi orang yang tidak bersalah. Apa kamu kurang bergerak? Teman kita sudah mati. Pas. Bangun. Mas, Kalau kau dalam salju, sama saja kau menantang kurang. mas, Apa kamu sudah sampai, ha? Sudah siap menahan haji beragam mesti di tanganku ini, ha? Cakap berdasmu hancur, bangsat, ya? jangan malah bertengkar sendiri. Musuh kita bukanlah sesama warga desa Tanjung Putak, tetapi Sarju orang yang kabur kanginan. Entah dari mana asal usulnya, itulah musuh kita bersama. Betul, Mas. Betul, sana. Sebelumnya, maafkan saya yang datang terlambat. Tidak apa-apa, Mas. Saya Sudi Subroto Suwohongso, orang yang akan berdiri di sini untuk menyelenyapkan Sarju dari muka bumi ini. Setuju, Mas. Sebelum saya datang ke sini, saya barusan menghadap Lurah Desa Tanjung Putak, kampung yang kita cintai. Sebentar, Mas. Izinkan saya ikut menjelaskan, Mas. Serius. Jadi begini, sedulur. Kita semua tahu bahwa lurah desa kita itu adalah cucu dari Suwardi Eyang Suradi Surowongso, penatus desa Banyu Butek di masa lalu. Sebagai ipar, Mas Broto ini tersentuh hatinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa kita ini yang disebabkan oleh dukun Sarju. Atas berdasar kepedulian Mas Broto inilah beliau
beliau itu ingin bergabung bersama kita semua untuk menghukum orang yang telah jelas-jelas menyantet buah teman kita itu. Begitu Mas Broto? Hidup Mas Broto! Hidup Mas Broto! Hidup Mas Broto! Hidup Mas Broto! Terima kasih Kang Gato. Tetapi tetap tenang, supaya kita mempunyai satu pemahaman tentang untuk melenyapkan iblis sarju itu. Perlu saya sampaikan dua hal. Yang pertama, selain mempraktekkan ilmu hitam, ternyata sarju tidak menghargai bangsa dan negara ini. Buktinya dia tidak pernah memasang bendera di hari-hari besar kenegaraan. Betul. Jangan nanti ulasan barang kita. Tidak pernah. Itu membuktikan bahwa sarju telah mengkhianati bangsa kita ini. Betul Mas. Teroris Pengkhianat bangsa. Yun sewu Mas. Tapi bagi saya Mas, hal seperti itu bukan suatu keanehan. Karena tanah air salju itu adalah neraka, bukan negeri kita ini. Iya. Yang kedua, dulu sewaktu didata oleh pamong desa, sarju mengaku beragama Islam. Tapi kenyataannya sarju tidak pernah sholat berjamaah di masjid jami kita ini. Jangankan Jumatan, subuhan, maghriban tidak pernah. Itu membuktikan bahwa ibadah sarju sesat. Berbeda dengan kita, insan yang beriman. Betul Mas. Betul itu. Mas Broto, bukankah tadi Mas Broto menjika sudah bertemu dengan Pak Lurah? Lalu bagaimana tanggapan Pak Lurah tentang persoalan ini, Mas Broto? Nah itu masalahnya, Pak Lurah nampaknya lebih condong untuk membela dukun sarju ini. Menurutnya, ilmu teluk itu di luar dari jangkauan hukum yang berlaku, sehingga aparat penegak hukum tidak sanggup untuk menangkap dukun setan itu. Mohon maaf Pak Toto, bukankah Pak Andika Pak Lurah itu benar bahwa ilmu santet itu tidak berlaku dengan hukum di negara ini, Mas Toto? Tidak masalah. Saya sebagai adik ipar tidak akan membiarkan dukun sesat itu mengacak-acak desa kita ini. Hukum memang tidak bisa menjangkau masalah, tetapi tangan ini akan tetap mampu mencekik lehernya. Mohon maaf Mas Broto, sepertinya saya kurang sepaham dengan Mas Broto. Ngapunten. Saya mohon maaf Mas Broto. Siap kau. Mas Broto, punten Mas. Ada apa Kak? Tadi siang saya melihat beberapa warga itu masuk ke rumah Ki Sarju itu. Terus kenapa? Ya banyak Mas yang datang. Lihat taruhannya ya Mas, yang datang itu perempuan semua Mas. Ini Mas, ada tadi Mas, mereka juga
memuja-muja Kisarju, bahkan seperti habis melayani Kisarju, Mas. Ini Mas Broto bisa dikatakan ini sudah praktek dukun cabul, Mas. Bajingan, tidak kusangka sudah seluas ini perbuatan kotor Sarju. Mas, Apa Pak? Nyuwun sewu Mas. Salah satu yang datang termasuk istrinya Mas Broto. Bajingan, kau ingin tahu program itu, ha? Mau lari? Maaf, Mas, sebentar, Mas. Apa yang dikatakan Karmin betul, Mas. Kami melihat dengan mata kami sendiri kalau istri Mas Broto memuja-muja Kisarju, Mas. Bajingan, apa yang dikatakan istriku pada dunia, ha? Sabar, Mas, sabar. Sabar, Mas. Kata Kisarju, istri Mas Broto sudah dipuaskan. Sudah, jangan pikir panjang. Langsung saja kita ke rumah Sarju. Orang-orang semua sudah salah paham sama Kisarju. Mereka menganggap Kisarju seorang dukun, Ki. Aku takut mereka berbuat semena-mena pada Kisarju. Aku sudah merasakan. Akan saya sampaikan kepada mereka semua karena kesalahpahaman ini. Tidak ada gunanya Kisarju menyampaikan kepada mereka bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Kemarahan mereka itu sudah berlari. Seterang apapun Kisarju menjelaskan kebenaran kepada mereka, mereka tidak akan mau melihatnya. Betul, Ki. Hati dan pikiran mereka sudah tertutup oleh kebencian, Ki. Tapi jika aku tidak jaga, justru mereka akan menganggap aku takut karena merasa bersalah. Seperti rumput kering yang terkecil api. Kebencian mereka akan semakin berkobar dan persoalan ini tidak segera selesai. Meskipun Kisarju sudah menjelaskan ini dengan sebenar-benarnya, siapa yang akan menjamin kemarahan mereka akan menjadi lereng?
siapa? Memang tidak ada yang bisa menjamin kemarahan mereka dapat terbuka sekalipun. Ya, mereka sendirilah yang bisa memadamkannya. Tetapi Ki, kenapa Ki Sarju selalu memanggil mereka? Padahal mereka ini selalu mencelakakan Ki Sarju. Jangan berprasangka buruk dulu, jangan. Percayalah, tidak semua warga desa Bayu Budak ini membenci saya. Nyatanya kalian, Pak Lurah, Pak Halim tidak memusuhiku. Aku yakin masih banyak orang-orang yang berpandangan baik terhadap kita, meskipun mereka memilih diam. Tidak usah mencoba dari desa ini. Masih banyak desa-desa lain yang menerima Ki Sarju dengan baik. Jika itu yang aku lakukan, justru akan memunggungi kebaikan Pak Lurah hidup. Ingat, dulu saya dibolehkan akhir sari di pinggiran desa ini. Apa seisi Pak Lurah hidup? Ya kakakmu itulah. Karena saya tidak seperti yang mereka tuduhkan, saya harus bisa membuktikannya. Percaya, Gusti Allah tidak salah. Gusti Allah pasti akan membentangkan jalan penyelesaian yang baik bagi hamba-Nya yang berada di desa ini. Tapi tidak saja. Tapi jika akhirnya mereka berlakukan, setidaknya kita sudah menjalankan daunan PKB bahwa kebenaran harus tetap disuarakan. Bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, meskipun akan terasa pahit bagi kita. Sudah, tidak jadi. Kalau kalian masih betah di sini, saya titip begini. Saya harus menyelesaikan banyak pekerjaan untuk menghidupi saya. Titip. Ki Sarju. Gak usah kaki-kaki. Assalamualaikum. Gimana itu sana? Sudah, kita serahkan saja pada Pak Desa. Ayo, kita lakukan. Sebenarnya yang kamu masih bingung itu jadi yang mana sih? Yang aku masih bingung itu bagian yang kedua kemarin. Makanya dia sini, aku mau kesini lagi, mau latihan lagi sama Ki Sarju. Benar sih kata kamu. Ki Sarju itu pasti bisa bantuin kita. Iya, makanya yuk kita sampein aja. Kita sampein dulu. Ki Sarju. Oh. Ki Sarju. Kayak gini ya, kalau hidup di desa ya, kamu lewat kebun anak kayak aku banget sampah, belum udah aku heboh. Ki Sarju. Sini. Ki Sarju. Kayaknya dia ya. Apa Ki Sarju dia lagi di kebun? Ah, ini masih sore. Di belakang kali, enggak. Ki Sarju. Ki Sarju. Assalamualaikum.
ucapan sesumbang kalian. Kalau kalian bersaksi dan bersatu, ayo, terobos saja kata-katanya, terobos. Ren, ya kau berani sekali menantang kami. Ya, kalau kau memang berani mau menantang kami, ayo kita serang. Nyuwun sewu Pak Lurah. Jadi kita semua kesini itu dengan sadar Pak, untuk mengusir salang setan dari desa kita Pak. Maksudmu apa? Kami maksudmu itu apa nih? Ingat, desa kita ini punya hukum, jadi kamu jangan membuat hukum sendiri. Jangan membuat aturan dan undang-undang sendiri, karena desa kita ini punya hukumnya. Kalau ada prasangka terhadap sesama warga, baiknya itu kayak cross check terlebih dahulu, dicari kebenarannya. Tabayun, jangan belas-belas seperti ini. Takutnya kalau kalian ini justru menghakimi orang yang tidak bersalah, yaitu Mbak Sarju. Bukan begitu, Pak Lurah? Oh iya. Kenapa kalian bertindak seperti ini? Kok ada yang jawab? Bisu, hujan. Persoalannya sendiri. Hei, belum. Kalian bertindak seperti ini karena menganggap Kisarju sebagai sultan ya? Ya. Atau kalian anggap Kisarju sudah menyebarkan aliran sesat? Hah? Bro, kau sebagai adik paku harusnya itu menjaga desa. Dan kau tidak semena-mena menganggap Kisarju sebagai sampah. Atau mungkin mataku sudah gatal pengen tinggal di kampus itu bagi orang. Iya. Baiklah. Aku pengen tahu berapa andil politikmu sampai berani-beraninya bikin onar di desa kita ini. Mati. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, Bapak. Kami percaya Bapak bisa mengatasi masalah ini dengan bijak. Dan sepenuhnya kami serahkan pada Bapak. Betul, Pak Lurah. Panjenengan itu harusnya sabar, tidak emosi, jangan murka, jangan marah. Takutnya nanti justru desa kita ini masalahnya akan semakin butek, persis seperti namanya, Desa Batu Butek. Ayo, pegang mama.
Sarah. Saya usah Mangga. kelihatannya jawab nanti dapatnya rosok bukan dapat banyak. Oh, Inilah kisah yang kalian tadi. Mau apa kalian? Kok kelainan apa? Maksudnya kalau gue ya? Kelainan dengkulmu. Saya itu mau mengukur seberapa hebat dia menahan aji Braja Mustiku. Ketika saya pukul, apakah jantungnya langsung ambrol atau enggak? Biar nanti tidak usah panjang lebar, hajar saja. Belum mandi ya? Kenapa dukun dong? Ini mau punya di Dan tadi itu untuk membuktikan dan menghindari supaya kita semua itu tidak terkena tenung, tidak pasti sisa masuk itu. Betul. Hargai Mas Arju. Dia itu orang tua patut dihormati. Betul. Kalian itu memberikan prestasinya. Nggak ada drama, nggak ada sopan-sopannya. Dihormati, harus sopan. Kalau kalian berbohongan seperti itu sama saja kalian merendahkan harkat dan martabat desa kita. Dan saya rasa yang berhubungan dengan kisah itu sudah dari sini semua kan? Silakan kalian bisa bertanya kepada kisah itu tentang apa saja. Kalian boleh bertanya. Dan kepada kisah itu, tolong jawab pertanyaan mereka dengan jelas dan jelas. Tapi sebelum dialog ini dimulai, saya minta agar tidak masuk kekerasan atau merendahkan kehormatan orang lain. Ya, apa? Orang lain. Karena kita datang kemari untuk berembuk dengan akal sehat. Apa? Akal sehat. Belajar. Betul. Lalu. Baiklah. Ya. Saya yang akan bertanya terlebih dahulu. Aku hargai keberanian Musa, meskipun sesungguhnya aku tidak melihat warna gentar di wajah. Hebat kamu Sarju. Ternyata mentalmu terbuat dari baja. Langsung saja pada pokok persoalan. Baiklah. Sarju. Ilmu hitam dan ajaran sesat apa yang sesungguhnya kamu praktekkan? Monggo, tolong jawab pertanyaan yang Allah dengan jelas dan jawab. Monggo. Oke, kamu dah. Tapi terus terang, saya tidak memahami pertanyaan di Mas Eko. Karena
kejahatannya. Mengharapkan kejujuran iblis seperti salju sama halnya mengharap telur di pelorok. Ini adalah harapannya hewan. Mas Broto, pertanyaan sudah berat. Apa hubungan kisah mempunyai logika? Begini, biar saya perjelas Mas Hansi. Ya, saat pendataan desa kita, Sarju itu mengaku beragama Islam, betul? Betul. Tapi nyatanya, Sarju sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di masjid jami desa kita ini, Pak. Iya, saya tanggung jawab. Panjenengan semua itu tahu bahwa satu seorang pemulung pastinya dia cari masjid yang lebih dekat. Di mana dia berada? Oke kalau seperti itu. Tapi kenapa Sarju juga tidak pernah melaksanakan sholat subuh maupun sholat maghrib bersama kita? Biar saya yang menjelaskan. Saya ini kain ranahnya ke akhirat. Jadi biar saya menjelaskan. Coba, saya mau tanya terlebih dahulu, apakah sampai layak ini di rumah punya kas, memiliki pengilor, sehingga kalian di rumah itu penuh berkaca, introspeksi diri. Saya tidak pernah melihat kalian itu berkaji. Saya setiap hari 5 waktu selalu jadi tidak ada kalinya. Itu kaca. Kalian mesti tidak tahu sekarang gedungnya kita warna apa, plafon masjidnya warna apa, keramiknya motifnya bagaimana. Coba saya tanya satu, saya tes. Baik. Baris.
tidak terlihat di masjid itu kemana? Ayo, kok tidak sholat bareng saja? Jawab. Orang sakit apa nih? Layak nih. Non is. Dirembuk dulu makanya ada masalah itu cross check tabayun ada tas Baiklah, kalau begitu. Orang tidak sampean waktu asal kemana kok tidak sholat bareng saya ini? Ayo. Tobat. Donat. Kamu lebih mementingkan donat daripada sholat. Apa kamu tidak membayangkan nanti ketika kamu mati tidak ada yang layak semuanya pada donat? Ayo. Yang ini sampai situ kamu ya. Kamu waktu maghrib kemana? Mesti sering banget tidak untuk sholat. Jahit ya. Jahit? Apa jahit tadi? Jahit. Kamu lebih mementingkan jahitnya daripada sholat. Pesenan nih. Hei, kamu lebih mementingkan pesenan daripada sholat. Duit. Kamu lebih mementingkan duit daripada sholat. Kamu tidak bisa membayangkan nanti kamu mati, kamu dijahit di sana alam kubur. Bayangkan saudara-saudara ini siapa namamu? Tahu. Harkom. Bayangkan Harkom sekolah pas kungkung. Kemudian tinggal dalam keadaan jahit. Matanya, kupingnya, bibir hidungnya dijahit. Ini orang muda, saya tanya, pas maghrib, kamu masih kamu siapa? Armin, Irma. Armin, Ya, kami pas bisa kamu kemana? Gorok Pring, Stop. Desa. Dorong peringkat bisa. Tangguh, Lebih mementingkan dorong daripada sholatnya. Stop. Saya takutnya nanti di akhirat sana kamu pringis. Kemudian pring itu penunjuk masuk jantan. Oh. Sampai batas dosa lebur. Kamu, oh enggak. Nah, Mas Broto, kan biasanya subuh itu sering bareng saya, ya orang enak masbuk, orang enak masbuk. Kemarin subuh kok tidak terlibat semangat. Undur kamu Pak Adi. Itu urusan saya. Jangan-jangan Mas Broto belum sunat. Belum mandi gede. Jangan. Satu. Lalu bagaimana dengan nasib kawan kita yang mati setelah menginjak pekaranganmu? Dia itu mati setelah muntah dan berak darah. Sampai virus di sana. Bahasa yang
desa. Saya tahu, begini loh. 2 orang yang mati itu bukan terkena santet, tapi 2 orang yang mati itu karena terkena demam berdarah. Itu penyakit apa, Pak? Penyakit yang di pokoknya. Dan meninggal karena tidak ditangani dengan baik. Bukannya ke rumah sakit, malahan berobat yang tidak benar. Ya mati. Harusnya ke rumah sakit. Itu. Jadi tolong jangan semuanya itu didakwakan ke basarju. Jangan semuanya itu tenung, santet, teluk, dukun, jangan. Tolong sekalian itu dipikir pakai logika, pakai akal sehat. Kanjeng yang terhormat, Ya saya. lalu bagaimana sikap Sarju yang tidak melibatkan bendera kenegaranya? Biar saya bantu jawab. Masalah bendera, saya yakin bahwa Sarju tidak memilikinya. Dan jika para panjenengan ada yang berikan bendera itu, pastinya bahasa dua menancapkan bendera itu di depan rumah. Salah. Ya, Setiap hari Sarju batuk dari hasil keringatnya untuk membeli selembar bendera. Dia tidak mampu. Dasar penyerang bangsa. Manusia seperti Sarju tidak layak hidup di atas desa yang masyarakatnya sangat patriotis ini. Apa? Betul, Mas. Mas Joko yang sangat saya hormati. Bagi saya, bendera bukanlah hanya sebelah kain yang dijahit dan diberi warna. Bendera yang sesungguhnya adalah makna dibalik tentang kesadaran terhadap sejarah bangsa di masa yang lalu. Tentang tanggung jawab yang kita pikul pada hari ini dan tentang kesungguhan untuk menggapai cita-cita bersama di masa depan. Bendera seperti itulah Pak Joko yang selama ini berkibar di rongga hati saya dan sedikit pun tak pernah saya turunkan. Meminta kamu Sarju. Sudah, jangan banyak omong. Persoalannya bagi kami sangat sederhana. Kamu yang tidak pernah masang bendera, itu adalah bukti bahwa kamu telah mengkhianati bangsa ini. Jika panjenengan ingin tahu jawaban saya, tolong dengarkanlah Mas Joko. Saya mengenal bendera seperti yang kalian kibarkan sekarang, bukan dari dulu. Pejabat, rangkap amal, maupun amalan yang lain, bukan sama manapun. Tapi dari terlihat air mata dan tangan saya sendiri. Bagus kamu Sarju. Tidak aku sangka mulutmu itu dipenuhi kata-kata bisa. Kata-kata saya bohong. Sarju yang hina-hina ini masa lalu adalah anggota Kompi Seresan Suradi Surowoso yang seluruh anggotanya sumpah pas pada perang yang memiliki bangkitan republik ini. Suradi Surowoso. Jangan kau sebut nama kakek dari istriku dengan mulut kotormu Sarju. Suradi Surowoso itu kakek. Jika saya boleh memilih Mas Joko,
Saya ingin mati bersama teman-teman saya yang telah gugur. Dan demikian saja jika kita membuka dan sedemikian banyak. Tapi garis takdir berbeda lain. Ketika seluruh anggota kompi kami segala masih memberikan nafas hidup pada saya dan surat tidak berpandangan. Saya mengetahui ini sudah dari dulu. Salju yang memintaku untuk tidak menceritakan kepada warga yang lain. Karena Salju menginginkan hidup tanpa ada rasa segan dari warga. Salju ingin mengakhiri masa tuanya di kampung halaman mantan komandan Sulat Kakek. Oleh karena itu, aku memberikan izin kepada Salju untuk pagar sari di pinggir desa kita ini. Tapi kakak, kita yang berada di sini tidak percaya dengan kata-kata saya dan Salju. Akan sebagai lurah seharusnya tidak percaya dengan orang berpertanian yang tidak jelas asal usulnya itu, kakak. Dan ingat, sekali kamu lain, aku sudah lain dua di saya. Dan tak ada seorang pun yang mampu membohongi surat itu. Ingat tuh, anak surat itu tidak semua waktu yang benar saya. Kalau berani, mati. Baiklah kakak, ini yang terakhir, yang menyangkut kehidupan. Satu, apa yang telah kamu lakukan terhadap istriku, sehingga ada orang yang mendengar bahwa istriku telah bermain denganmu, Salju, bahkan perempuan desa yang lain. Mas, ngomong apa kamu? Apa? Kampung Rizwan sama Karmi melihat kamu datang ke rumah Salju sambil mengucapkan kepuasan atasnya. Dasar menjijikkan. Baik, akan aku jelaskan semuanya di sini biar mereka semua tahu. Memang saya mendapatkan sesuatu dari Salju. Tetapi yang Salju berikan itu adalah ramuan penambah stamina untuk emas. Apa tubuhmu tidak merasakan ketegangan setelah minum ramuan itu? Apa saya harus menceritakan semua di sini? Bagaimana kondisimu sebelum minum ramuan itu? Bangsa kalian semua dasar orang ajar, masuk bangsa. Dan kalian tahu kenapa Santi dan Wati itu sampai ke rumah Salju? Itu karena perintah dari saya. Saya yang menyuruhnya. Mereka ingin belajar mengatakan, mereka ingin melestarikan budaya Jawa. Tidak seperti kalian yang tidak tahu apa itu macokan. Sudah. Saya sudah memutuskan di samping tidak bersalah. Dan jika setelah hari ini di antara kalian masih ada yang menyalahi kehidupan Salju, itu sama saja kalian berani dengan hak kalian sendiri. Bubar!
kembali mengibadi hidup kepadaku. Dosa seburuk apa yang nyaris Bapak berbuat yang kegelapan sepekat apa yang menutup pikiran hamba sehingga hamba hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Kedengkian sebusuk apa yang menutupi hati hamba sehingga hamba tidak melihat kebajikan yang begitu terang dalam diri Sarju ya Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.